Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara ya. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Mari buka sama-sama saya Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31 ya. Hari ini saya mendapatkan tema tentang menjadi pemimpin yang tangguh dan berani ya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 31 saya akan baca. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama belajar tentang seorang tokoh yang namanya Paulus. Paulus ini adalah orang yang sungguh dipakai Tuhan menurut saya untuk hal-hal yang luar biasa. Ya, Paulus mungkin orang biasa, tetapi Allah memakai hidupnya begitu luar biasa. Kita akan sama-sama belajar apa yang dipunyai oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan ya, dia itu didera, dia disesa, dia itu dipenjara, lebih sering malah katanya. Dia itu lebih sering dipenjara, dia itu banyak berjeri lelah. Dia tuh kerap kali dalam bahaya maut. Ini menurut saya ya, hidupnya itu ya, bukan seperti kalau kita lihat kisahnya gitu ya. Hidupnya ini penuh perjuangan. Banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Karam kapal bukan cuma 1 kali. Kepanasan, kedinginan, terkatung-katung di tengah laut. Saudara ya, ada banyak bahaya dari luar, dari dalam. Dia mengalami banyak hal saudara. Tapi kita sama-sama tahu, sekalipun dia mengalami banyak hal, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap pakai hidupnya dan dipakai bukan menjadi biasa, tetapi luar biasa. Kita akan belajar, ada beberapa poin yang kita pelajari dari seorang yang namanya Paulus ini. Apa yang kita pelajari? Yang pertama Saudara, yang kita pelajari, coba kita lihat kembali ya. Dikatakan demikian, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa, 3 kali aku didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut gitu ya. Terancam bahaya banjir, penyamun dari pihak-pihak orang Yahudi, dari pihak-pihak bukan Yahudi. Dia mengalami banyak hal, kerap kali puasa, kerap kali lapar, dahaga, kedinginan, tanpa pakaian. Kebenaran yang kita pelajari yang pertama saudara, untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan berani, maka saudara, orang itu harus menang atas setiap proses yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau engkau mau dikatakan menjadi pemimpin yang tangguh dan berani, Bapak Ibu Saudara, maka engkau harus menang atas setiap proses yang engkau alami. Setiap kita ini punya prosesnya sendiri saudara. Setiap kita ini hidup tidak mulus seperti yang kita harapkan. Mungkin kita punya problem, kita punya masalah, kita punya tantangan. Tapi tahukah engkau, Tuhan itu membentuk seseorang untuk menjadi pemimpin yang tangguh. Itu caranya bukan dengan jalan tol Bapak Ibu Saudara, tetapi caranya adalah dengan banyak proses yang terjadi dalam kehidupannya.
Anda tidak perlu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku proses untuk aku menjadi pemimpin yang tangguh. Anda tidak perlu berdoa itu Bapak Ibu Saudara. Anda tidak perlu berdoa masalah itu datang. Ya, saya cerita beberapa, ini udah tahunan yang lalu, puluhan tahun yang lalu ada seorang, dia itu cerita kepada saya gitu, dan dia berdoa kepada Tuhan gitu ya. Dia berdoa biar masalah itu datang dalam hidupnya. Dan benar masalah itu bertubi-tubi datang dalam hidupnya. Kita tidak perlu berdoa buat masalah itu datang dalam kehidupan kita. Tapi tahukah Anda, kalau hari ini kita mengalami sesuatu dan sesuatu itu tidak enak, bukan karena dosa Bapak Ibu Saudara, berarti ketahuilah Allah sedang berperkara. Allah sedang melakukan sesuatu dalam hidup Anda. Oleh karena itu saya mau katakan Anda harus memenangkan setiap proses yang ada. Saudara, yang paling penting itu bukan hasilnya. Hasilnya penting, yes. Tetapi engkau harus tahu yang terpenting itu adalah prosesnya. Dan Allah yang kita sembah itu Allah yang selalu suka dengan yang namanya proses. Lebih daripada hasil Bapak Ibu Saudara. Lebih daripada hasil, Tuhan itu melihat proses. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kalau engkau tahu orang yang punya talenta 1, 2, dan 5. Tuhan tertarik dengan hasil, menurut saya yes. Tuhan juga memperhatikan hasil, tapi itu bukan segala-galanya. Yang Tuhan perhatikan itu adalah prosesnya. Tuhan tidak lihat apakah kamu dari 2 jadi 4, ataukah 5 jadi 10, ataukah 1 menjadi 2. 2, 4, 10 itu bagi Tuhan tidak masalah. Tapi yang terpenting engkau menjadi hamba yang setia dan bertanggung jawab. That's the point Bapak Ibu Saudara. Berarti dengan kata lain apakah Tuhan tertarik dengan hasil? Yes. Tetapi bukan itu yang terutama bagi Yesus. Yang terutama bagi Tuhan itu adalah prosesnya. Dan tahukah Anda proses yang terjadi dalam kehidupan Paulus demikian, begitu menurut saya demikian luar biasa. Dia ngalami, saya sebagai pemimpin Bapak, dan saya tidak minta dalam nama Yesus, tapi saya tidak mengalami terkatung-katung di tengah laut semalaman. Saya tidak mengalami yang namanya karam kapal selama bukan cuma 1 kali tetapi 3 kali. Saya tidak mengalami yang namanya bahaya dari penyamun segala macam. Ya, ada orang yang demo, yes. Tetapi bahaya penyamun, enggak, saya tidak mengalami itu. Tapi tahukah Anda, proses dalam kehidupan Paulus demikian rupa. Tapi itu yang membuat Paulus menjadi pemimpin yang tangguh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap proses dalam hidupmu Anda jangan hindari. Engkau harus menghadapinya. Dan hadapilah bersama dengan Allahmu. Dan saya percaya ketika engkau menghadapi itu, dan ketika engkau memenangkan itu semua, wow, Tuhan akan pakai secara luar biasa. Percayakah Anda bahwa Tuhan akan membawamu dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lebih besar? Caranya adalah ketika engkau taat, kemuliaan yang taat pada sesuatu, maka engkau akan dibawa kepada ketaatan yang berikutnya. Ketaatan menghasilkan kemuliaan. Ketika engkau taat melewati setiap proses dalam kehidupan Anda, engkau tetap ada di sana. Engkau tetap melakukannya dengan tekun. Engkau tetap melakukannya dengan yang terbaik. Engkau tetap melakukannya dengan setia. Sekalipun mungkin kau tidak berdaya, sekalipun mungkin kau tidak mampu, sekalipun rasanya berat, rasanya aduh Tuhan, rasanya enggak sanggup, tetapi kau tetap mengerjakannya. Engkau melakukannya dengan setia dan tekun. Maka saya percaya Saudara, Allah akan pakai hidup Anda secara luar biasa. Kalau hari ini Anda lihat ada banyak orang dipakai luar biasa, jangan lihat ketika dipakai Allah secara luar biasa. Engkau harus lihat ada sesuatu di balik itu semua. Itu yang namanya ada proses Allah. Di balik itu ada proses ilahi Saudara. Dan itu yang membuat seseorang menjadi tangguh. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin jadi pemimpin kau tidak mudah. Engkau mungkin hari ini jadi CGL, engkau punya anak rohani yang sudah kau lakukan dengan segala cara. Tetap aja orang ini tidak mengerti mungkin. Saya mau katakan kepadamu, atau bukan cuma tidak mengerti, tetapi mungkin malah dia itu menyakiti Anda mungkin. Atau dia itu malah memfitnah Anda. Atau dia itu malah berlaku buruk kepada Anda. Saudara dengar saya baik-baik. Jangan Anda datang kepada pemimpinmu dan berkata sudah, saya rasanya udah tidak bisa lagi gitu ya. Atau jangan engkau letakkan jabatanmu. Saya sudah tidak usah jadi CGL lagi. Rasanya saya ini tidak bisa. Rasanya saya ini tidak layak. Saudara dengar saya. Yang membuat yang melabeli kita layak atau tidak layak bukan diri kita sendiri. Kalau hari ini status kita sudah menjadi pemimpin, itu berarti Allah yang melayakkan kita. Dan kalau Allah yang melayakkan kita, Dia saja yang berhak menurunkan kita. Kalau hari ini pemimpin yang di atasmu tetap berkata kepadamu bahwa engkau bisa,
Tuhan tidak pernah salah memilihmu. Engkau yang dipilih Tuhan. Sekalipun hari ini engkau berkata engkau tidak mampu, dengar saya baik-baik. Allah yang melayakkan engkau. Yang boleh ngomong tidak layak itu cuma Tuhan juga. Dan melalui pemimpin di atas Anda. Tapi kalau pemimpin di atas Anda berkata hari ini, engkau pasti bisa. Berarti Allah mau berperkara dalam kehidupan Anda. Dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya hari itu Paulus menyerah, tidak mungkin ada kitab-kitab yang diisi oleh Paulus. Demikian banyak dan demikian bukan cuma memberkati, ini membangun hidup kita. Luar biasa. Coba Anda baca kitab-kitab Paulus yang ditulis oleh Paulus. Itu semuanya berisi hikmat Allah. Berisi di mana Tuhan mengajari banyak hal dalam kehidupannya. Bukan secara teori Bapak Ibu Saudara. Dia mengalaminya dan bukan cuma mengalaminya. Dia keluar sebagai pemenang. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun sebagai pemimpin, tantangan apa yang kau hadapi, dengar saya baik-baik. Never give up. Jangan menyerah. Allah punya rencana. Kalau itu masalah terjadi karena kesalahanmu, engkau harus bertobat minta ampun. Engkau harus datang kepada pemimpin yang ada di atasmu supaya pemimpin cover. Tetapi kalau hari ini kau mengalami tantangan sebagai pemimpin, bukan karena kesalahanmu, berarti dengar saya baik-baik. Allah sedang berperkara. Allah punya rencana. Allah sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang luar biasa. Jangan menyerah, jangan kalah. Karena ketika engkau menyerah dan kalah, maka rencana Allah itu tidak akan terjadi dalam kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau rencana Allah tidak terjadi dalam kehidupanmu, maka Allah akan pakai orang lain. Padahal engkau adalah pilihan pertama. Tuhan akan pakai orang lain. Karena itu engkau harus menang. Engkau harus keluar. Engkau harus menjadi seperti Paulus. Dengar saya baik-baik. Kalau Paulus bisa melewati itu semua, kita mengalaminya tidak sehebat Paulus. Maka saya percaya kita juga pasti bisa. Sepakat dengan saya, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, contoh sederhana juga, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir, masuk tanah Kanaan. Dia harus melewati yang namanya padang gurun. Padang gurun tempat yang tidak enak. Tempat yang orang ya, kalau di padang gurun itu tidak bisa lihat apa-apa. Ujung selalu yang dilihat cuman pasir saja. Dia tidak bisa lihat ujungnya ketika seseorang di padang gurun. Dan Anda bisa bayangkan, mereka harus melewati itu untuk masuk tanah Kanaan. Dengan kata lain, jalan satu-satunya menuju tanah Kanaan adalah padang gurun itu. Dengan kata lain, kalau engkau mati di sana, maka kau tidak bisa masuk tanah Kanaan. Demikian juga, hai pemimpin-pemimpin hari ini, Tuhan punya tanah Kanaan bagi Anda. Saya tidak tahu tanah Kanaan itu apa. Saya tidak tahu Tuhan akan bawa Anda sedemikian rupa seperti apa, saya juga tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan mau pakai setiap kita. Tuhan mau pakai untuk rencananya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyediakan Kanaan bagimu. Tapi kau harus melewati padang gurun ini. Karena itu lewati ini dan menangkan padang gurunmu. Hadapi, taklukkan itu. Sehingga kau bisa masuk tanah Kanaan. Jangan binasa di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Jangan binasa di padang gurun. Ingat, Tuhan tidak pernah memanggilmu binasa di setiap proses dalam kehidupanmu. Firman Tuhan katakan, kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Dengan kata lain, kalau engkau mengalami beban-beban pelayanan mungkin, atau apapun juga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu engkau sanggup menanggungnya. Kuk yang kupasang ringan dan enak, kata Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, apalagi yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Dikatakan seperti ini ya. Coba kita lihat ayat 27. Aku banyak berjerih lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi urusanku sehari-hari. Memelihara semua jemaat ya. Dia juga mengalami struggle mungkin dalam menggembalakan jemaat. Ya, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta.
Dengan kata lain apa? Poin yang kedua dikatakan, Tuhan itu saksiku. Paulus tuh ngomong gini, Tuhan itu saksiku bahwa semua yang semua yang dia ceritakan itu benar adanya. Dia enggak bohong. Dia ngalami ini, dia ngalami itu, dia ngalami ini, dia ngalami itu, dia lapar gitu ya. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi dia berani berkata, Allah itu tahu bahwa aku tidak berdusta. Dengan kata lain saudara, bahwa apa tujuannya dia itu menyebut seperti itu. Dia memberitahukan bahwa dia memang benar-benar menang atas setiap proses yang terjadi. Dan ketika dia berkata, aku ini benar-benar menang, tujuannya satu saudara. Tuhan itu mau pakai hidupnya untuk menjadi kesaksian banyak orang. Saudara, yang kedua, untuk apa kita itu memenangkan setiap proses kita? Yang kedua saudara, supaya kita ini menjadi kesaksian buat banyak orang. Kesaksian buat banyak orang. Pemimpin yang tangguh adalah pemimpin yang memenangkan setiap proses dalam kehidupannya. Karena tujuannya satu, Tuhan mau pakai hidupnya menjadi kesaksian buat banyak orang. Kalau hari ini engkau tidak bisa mengampuni, engkau harus mengampuni Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena nanti jangan-jangan engkau akan menggembalakan orang-orang di bawah Anda yang mengalami hal yang sama dengan engkau. Ketika dia mengalami hal yang sama, kalau engkau menjadi pemimpin yang tidak menang, maka engkau tidak bisa menceritakan kepada anak rohanimu. Tetapi ketika engkau menjadi pemimpin yang menang, maka engkau bisa menceritakannya kepada dia. Bahwa kalau engkau bisa menang, maka anak rohanimu juga bisa menang. Itu tujuan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tujuan Tuhan untuk kita supaya kita menang atas setiap proses kita. Karena kita mau dijadikan kesaksian bagi kemuliaan namanya. Itu tujuan Tuhan. Karena itu Anda harus menang. Setiap kita ini harus menang. Setiap kita harus menang. Tuhan mau pakai kita. Mari coba tanamkan itu di dalam hati Anda. Kalau hari ini mungkin Anda sedang mengalami beban dalam pelayanan. Ataukah Anda ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami apa yang harus saya lakukan. Tantangan-tantangan atau apapun juga Bapak Ibu Saudara. Mungkin bukan cuma bicara tentang beban pelayanan, mungkin juga dalam pekerjaan gitu ya. Dalam keluarga mungkin atau apapun juga gitu ya. Atau dalam kehidupan Anda secara pribadi. Saya mau katakan kepada Anda, tanamkan ini dalam hatimu. Engkau harus berkata kepada dirimu bahwa engkau harus menang. Karena Allah mau pakai aku. Engkau harus menang karena Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan mau pakai Anda dan saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau pakai Anda dan saya. Saya sering sebagai pemimpin mengalami banyak hal di dalam kehidupan. Bukan cuma di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara dalam dunia. Karena saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor gitu ya. Ada banyak kali dalam ada beban pelayanan, penggembalaan gitu ya. Masalah-masalah di dalam pelayanan sering saya hadapi ya. Tapi bukan cuma itu, ada banyak hal yang membuat kita ini ada banyak proses dalam kehidupan kita terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya selalu berkata kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau itu bukan karena kesalahan, saya percaya saya melewati ini semua dan menjadi pemenang. Dan menjadi pemenang. Ketika saya melewati itu, ketika ada anak rohani cerita kepada saya bisa menceritakan kepada mereka hal-hal apa yang harus dilakukan supaya mereka keluar, supaya mereka tidak putar-putar di padang gurun, tapi mereka menjadi lebih dari pemenang. Itu tujuan Tuhan. Lihat Paulus ini, dia menulisnya itu buat Anda dan saya. Dia menulis detail berapa kali dia mengalami karam kapal, berapa kali dia disesa, berapa kali dia dihadapkan dengan penyamun. Dia ditulis dengan detail. Bahkan ketika dia lapar, Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang tahu kalau kita ini lapar? Kalau enggak diri kita sendiri? Menurut saya, mungkin enggak ada orang tahu. Tapi Tuhan itu tahu gitu ya. Dan dia ceritakan detail ini ada tujuannya. Supaya kalau Paulus bisa menang, kita juga bisa menang. Dan tujuan Paulus penulis di sini, itu untuk menjadi kesaksian bagi kita. Demikian juga setiap proses yang Anda hadapi ketika Anda melaluinya.
itu pun akan menjadi kesaksian buat orang lain. Karena itu kita harus menang. Mari sama-sama katakan kepada diri kita sendiri, kita harus menang gitu ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara ya, poin selanjutnya dikatakan seperti ini, coba kita lihat ya. Kita lompat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ya, apa yang menyebabkan Paulus menjadi pemimpin yang tangguh, saudara? Karena dia tahu apa yang menjadi visi hidupnya. Itu poin yang ketiga. Karena Paulus tahu apa yang menjadi visi di dalam hidupnya. Karena itu dia menjadi pemimpin yang tangguh. Jelas Paulus berkata bahwa setiap penganiayaan, setiap kesesakan yang dia alami, tujuannya satu saja, itu untuk Kristus. Dia tahu bahwa dia punya visi dalam hidupnya, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja, visi hidupnya untuk kemuliaan namanya. Sehingga ketika dia mengalami banyak hal, dia pastikan dia akan keluar dari itu semua. Karena dia tahu bahwa hidupnya ada visi yang harus dia capai. Bahwa hidupnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kalau orang punya visi gitu ya. Orang punya visi itu, orang itu tidak akan, kalau orang punya tujuan, orang itu tidak akan terdistraksi ya. Dia tidak akan terganggu dengan hal-hal kecil yang terjadi di hidupnya. Kalau orang punya tujuan, misal saya punya tujuan ke Surabaya gitu ya. Saya punya tujuan untuk ke Surabaya, ke rumah ini, alamatnya ini. Jam ini saya harus tiba di tempat itu. Maka ketika saya berangkat dari Sidoarjo ke Surabaya, ada gangguan-gangguan terjadi. Mata saya akan tetap terarah. Mata saya akan tetap tertuju karena saya punya tujuan. Jam segini saya harus ke rumah itu, sampai di rumah itu tidak boleh telat. Karena itu saya mengabaikan tanda kutip, sekalipun mungkin itu mengganggu, sekalipun itu menarik perhatian saya sebentar mungkin. Tiba-tiba mungkin ada sebuah kecelakaan atau apa, menarik saya ini sebentar, perhatian saya sebentar gitu ya. Tetapi saya akan segera fokus kembali. Atau kan mungkin ada kemacetan sehingga membuat saya terlambat gitu ya. Sekalipun mungkin ada kemacetan, saya harus berhenti sebentar gitu ya. Sekalipun terlambat, tetapi saya akan tetap melakukan segala cara untuk saya bisa sampai ke sana, saudara. Itu orang yang punya visi. Orang yang punya visi tidak akan menjadikan padang gurun itu menjadi kuburannya. Orang yang punya visi tidak akan menjadikan proses dalam kehidupannya itu adalah akhir dari segala hidupnya Nuh. Tetapi dia, orang yang punya visi adalah orang yang melihat proses dalam kehidupannya itu menjadi sebuah wadah atau sebuah ruang untuk memperlebar kapasitas. Sebuah wadah atau ruang bagi Allah untuk memperlebar kapasitas dirinya untuk sampai sesuai dengan visi yang Tuhan sediakan. Itu adalah orang yang punya visi. Karena itu pemimpin yang tangguh adalah pemimpin yang hidupnya karena visi. Pemimpin yang hidupnya karena visi. Oh Bapak Ibu Saudara, kalau Anda perhatikan Abram dengan Lot. Abram dan Lot, ketika Tuhan dapat Abram dapat firman dari Tuhan. Abram, aku akan buat kamu menjadi bangsa yang besar. Kamu harus pergi dari kotamu dan dari sanak saudaramu. Singkat cerita gitu ya. Abram ini pergi, lalu dia ajak Lot. Ya, itu kesalahannya Abram, tapi saya tidak bahas yang poin ini. Lalu dia ajak Lot. Itu bukan perkara yang mudah loh Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Anda sudah bertahun-tahun di sebuah kota. Lalu bukan karena masalah, bukan karena apa. Tapi karena hanya janji Tuhan saja. Engkau harus keluar dari kota itu. Engkau pergi ke satu tempat yang nanti akan ditunjukkan sama Tuhan. Masih belum jelas juga. Bukan sebuah perkara yang mudah itu. Tetapi yang dilakukan oleh Abraham itu taat juga. Lalu ketika itu dia bawa yang namanya Lot. Lalu menurut saya Lot ya, itu bayangkan kita ini ke luar negeri,
ke sebuah negara yang asing bagi kita tidak pernah ke sana, kita juga tidak pernah mempelajari kota itu bagaimana, kita juga tidak tahu apa-apa tentang kota itu, dan kita ini perginya cuman kita, istri, 2 orang aja, lalu sama saudara. Berarti saudara itu sangat penting dalam suka maupun duka. Ini sama juga istri, tapi keberadaan Lot bagi Abram itu sangat penting loh. Kenapa? Mungkin itu teman dikala pengen curhat kah, saling menguatkan atau bagaimana. Jadi keberadaan Lot itu juga penting gitu. Lalu apa yang terjadi? Ketika ada perselisihan gitu ya, ada perselisihan Lot dengan Abram, singkat cerita, akhirnya mereka berpisah. Menurut saya, saudara, itu kalau kita baca ayatnya sih simple aja ya. Tapi menurut saya itu masa yang tidak mudah buat Abram. Dia harus berpisah dengan keponakannya gitu. Karena dia itu udah mengalami suka dan duka ketika perantauan itu ya. Ketika dia keluar dari kotanya sudah sama Lot gitu. Dan ketika berpisah dengan Abram itu bukan perkara yang mudah. Tapi apa yang terjadi? Apa yang membuat Abram bisa terus melakukan perjalanannya? Bahkan kalau kita baca akhir hidupnya ya, dia menjadi seperti yang Tuhan mau gitu ya. Dia menjadi bangsa yang besar. Kenapa? Kalau Anda baca di dalam Kejadian, kalau tidak salah Kejadian 13, kalau nggak salah 13 atau 14, di mana ketika berpisah Lot dengan Abram, apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Abram, Abram, lihatlah. Sejauh matamu memandang, segitu aku akan berikan. Ketika masa sulit terjadi di dalam kehidupan Abram, dia harus kehilangan Lot gitu ya. Mungkin dia sedih lah, dia merasa kehilangan atau segala macam gitu ya. Di satu sisi juga mungkin ada jengkelnya. Karena kan anak buahnya juga bertengkar sama anak buah Abram, bertengkar dengan anak buahnya Lot gitu. Apapun yang terjadi, whatever gitu yang terjadi dalam kehidupannya Abram. Tapi yang pasti itu tidak mudah. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia berkata kepada Abram, Abram, lihatlah. Sejauh matamu memandang, segitu aku akan berikan. Dengan kata lain, ketika masa sulit terjadi dalam kehidupanmu Bapak Ibu, engkau tidak bisa lihat apa-apa. Satu yang bisa engkau lihat, seperti yang Tuhan mau kita lihat. Apa itu? Engkau harus melihat visi dalam hidupmu. Visi Tuhan dalam hidupmu, engkau harus bisa melihat itu Bapak Ibu Saudara. Ketika masa sulit terjadi dalam kehidupanmu, masa yang sukar, masa yang tidak mudah, padang gurun mungkin proses dalam kehidupanmu. Engkau tidak bisa lihat apa-apa, yes benar. Engkau tidak bisa lihat jalan keluar, yes benar. Engkau tidak bisa lihat di mana ujungnya, iya mungkin itu benar. Tetapi engkau harus lihat satu. Seperti firman Tuhan katakan, Abram lihatlah kata Tuhan. Sejauh matamu memandang Abram, segitu aku akan berikan. Lihatlah visi dari Tuhan. Hari ini saudara, saya mau berkata kepadamu, jangan pernah lupakan visi Tuhan dalam kehidupanmu. Saya percaya setiap orang yang dengar hari ini, saya percaya Tuhan menaruh visi dalam kehidupanmu. Sudah beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu, ada visi Tuhan dalam hidupmu. Kalau hari ini mungkin engkau melupakannya, biar Roh Kudus mengingatkan engkau kembali. Bapak Ibu Saudara, sederhana. Kalau engkau mungkin, apa sih visi hidupku ini? Sederhana. Kalau hari ini engkau ada di Mawar Syaron, dan engkau digembalakan di Mawar Syaron, tertanam di Mawar Syaron, dan hari ini engkau bahkan calon pemimpin dan pemimpin di Mawar Syaron, maka sederhana, visi Tuhan melalui Mawar Syaron itu adalah 2030 300 gereja. Itu saja. Itu visi yang harus kita lihat. Ketika masa sukar terjadi, kita harus lihat bahwa 2030 300 gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Anda dan saya, kita ada di dalamnya. Kita tidak tertinggal, kita tidak terhilang, tetapi kita terlibat di dalamnya. Katakan amin. Pemain sama penonton itu beda Bapak Ibu Saudara. Dan kalau hari ini engkau calon pemimpin atau bahkan engkau pemimpin, engkau itu sudah bukan lagi levelmu, itu bukan lagi penonton.
Engkau itu pemain. Karena itu jangan ada pemain yang gugur di sini. Engkau harus ingat visi Tuhan. 2030 300 gereja. Kalau regional kami 2030 100 gereja. Itu saja yang saya lihat. Ketika masa-masa menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Maka itu yang saya lihat. 100 gereja, 100.000 murid. Tuhan Lani aku mau pakai kamu. 100 gereja, 100.000 murid. 100 gereja, 100.000 murid. Ada suatu masa di mana saya mengalami yang namanya beban pelayanan. Saya tidak tahu harus ngomong apa lagi. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sederhana. Saya cuma datang kepada Tuhan. Saya ambil gitar saya mulai berdoa kepadanya. Tidak ada agenda apa-apa. Saya tidak berdoa juga. Saya tidak berdoa Tuhan kasih saya kekuatan. Tidak juga. Saya tidak berdoa Tuhan kasih saya kemampuan. Enggak juga. Just ketemu sama Tuhan aja. Saya ambil gitar, saya berdoa, saya menyembah dia. Saya bernyanyi bagi dia berbahasa roh. Bapak Ibu Saudara. Saya tahu beban itu begitu berat menurut saya. Ada masa di mana saya itu tidak mampu. Yesus pun mengalami hal yang sama. Yesus suatu ketika dia berkata kepada murid-muridnya, tinggalkan aku sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus, dia naik ke atas bukit, dia sendirian di situ. Bapak Ibu Saudara, Yesus juga pernah mengalami yang namanya kelelahan dalam pelayanan. Dia merasa lelah dalam pelayanan. Apa yang dilakukan dia sendirian. Just dengan Bapaknya saja dia menyembah. Saya cuma menyembah Tuhan. Saya tidak minta kekuatan. Saya tidak minta apapun juga. Saya tidak minta jawaban doa mungkin hari itu. Tapi tahukah Anda ketika saya berdoa. Bahkan masalah saya saja belum terucap. Bahkan saya itu belum berdoa kepada Tuhan. Tuhan aku sedang mengalami ini belum terucap itu. Tapi pujian yang saya naikkan itu bisa berubah arahnya. Dari arah yang mencintai Tuhan. Arahnya itu bisa beda. Bisa nyanyi pengen dipakai oleh Tuhan. Ini hidupku pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bisa kayak gitu. Saya tidak tahu kok bisa kayak gitu ya. Dan ketika saya mulai berdoa ini aku Tuhan, pakai untuk kemuliaan nama-Mu gitu ya. Lalu saya ingat jiwa-jiwa. Saya ingat ada banyak orang yang memerlukan Tuhan. Wah, saya hancur hati Bapak Ibu Saudara. Saya hancur hati. Yang membuat saya ketika selesai saya berdoa, menjadi kuat sekalipun masalah saya tetap ada mungkin. Apa yang membuat saya kuat? Ketika dalam doa saya melihat. Lihatlah nih, sejauh matamu memandang, segitu aku akan berikan. Yang saya lihat adalah jiwa-jiwa. Yang saya lihat adalah 2030, 100 gereja, 100.000 murid. Hanya itu saja. Tiba-tiba selesai dari doa itu. Mungkin masalah tetap ada. Tetapi ada sebuah kekuatan supranatural. Saya tahu bahwa itu semua gangguan-gangguan kecil. Itu semua cuma menarik perhatian saya sebentar. Tetapi saya akan fokus kembali kepada visi hidup saya. Yaitu 2030 300 gereja. 2030 100 gereja, 100.000 murid. Bapak Ibu Saudara, jelas Paulus berkata dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Karena Kristus. Oh, seolah-olah yang dia alami semuanya itu kecil bagi dia. Semua yang dia alami itu tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Yang dia lihat jauh lebih besar, yaitu visi Allah dalam kehidupannya. Saya berdoa engkau bisa melihat jauh lebih besar dari apa yang ada di matamu hari ini. Apa yang ada di depan Anda hari ini. Masalah apapun yang di depanmu Anda bisa melihat jauh lebih besar. Bahwa ada visi Allah di balik itu semua. Mungkin masalah pekerjaan, mungkin hari ini kita tahu situasinya tidak mudah. Mungkin pekerjaanmu juga mengalami ancaman yang begitu rupa. Tetapi ingat, dalam masa sukar lihatlah visi Allah. Kalau engkau orang hidup di dalam visi, tenang Bapak Ibu Saudara, ekonomimu tidak akan kolaps. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai engkau. Untuk apa? Untuk kemuliaan namanya, untuk membangun visinya. Untuk membangun visi 2030 300 gereja. Karena itu Allah akan membangkitkanmu. Allah akan membangkitkan ekonomimu. Karena itu ayo lihat visi Tuhan. Lihat visi Tuhan. Dan yang terakhir apa yang kita pelajari. Bapak bisa menjadi pemimpin yang tangguh dan berani. Masih ayat itu sama.
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa yang menyebabkan Paulus menjadi pemimpin yang tangguh dan berani? Ini poinnya. Karena dia cinta Allahnya. Karena dia cinta Tuannya. Dia cinta Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi pemimpin harus cinta Yesus. Apa motivasimu menjadi pemimpin? Kalau engkau menjadi pemimpin karena cinta akan dirimu sendiri. Engkau mau supaya engkau punya jabatan. Atau engkau punya pengaruh. Saudara, bukan untuk itu kita jadi pemimpin. Kita jadi pemimpin itu sederhana. Because we love Jesus. Karena cuman kita ini cinta Yesus. Pemimpin yang tangguh dan berani. Itu karena pemimpin itu cinta Yesus. Orang kalau cinta itu tidak dibatasi dengan apapun juga. Orang kalau cinta itu akan rela, Bapak Ibu Saudara. Orang kalau cinta dia itu mau melakukan semuanya. Orang kalau cinta orang kalau cinta itu mau, orang kalau cinta itu rela. Orang kalau cinta itu tidak hitung-hitungan. Orang kalau cinta itu bisa menembus yang namanya keterbatasan. Itu orang kalau cinta. Pernah lihat orang jatuh cinta? Kalau orang jatuh cinta itu tidak peduli, Bapak Ibu Saudara. Dia akan menembus keterbatasan untuk melakukan atau untuk berjumpa dengan pujaan hatinya. Pemimpin yang tangguh dan berani itu bukan pemimpin yang bisa segala sesuatunya, bukan. Bukan pemimpin yang hebat, bukan. Pemimpin yang tangguh dan berani itu adalah pemimpin yang cinta kepada Tuannya. Cinta kepada Yesus. Karena cinta membuat orang itu rela. Cinta membuat orang itu mau. Dan cinta itu bisa menembus keterbatasan. Anda tahu enggak? Orang cinta orang itu akan mengenal. Kalau engkau cinta Yesus, engkau akan mengenal Yesus. Dan kalau engkau tahu Yesus itu kuat, engkau akan kuat. Yesus tangguh, engkau akan tangguh. Yesus berani, engkau akan berani. Bagaimana orang itu bisa berani? Karena orang itu kenal siapa yang ada bersama dengan dia. Benar atau enggak, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana Anda bisa berani? Gitu ya. Karena Anda kenal siapa yang bersama dengan Anda. Yang bersama dengan Anda itu adalah Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Ajaib namanya. Kalau Anda kenal dia, cinta dia, kenal dia, maka Anda akan jadi pemimpin yang berani. Tidak ada ketakutan dalam dirimu. Kasih yang sempurna itu melenyapkan setiap ketakutan. Anda akan berani menginjil. Anda akan berani membawa jiwa. Anda akan, bukan nekat ya Bapak Ibu Saudara, bukan ngawur, bukan. Tapi ada keberanian ilahi itu tidak bisa dibuat-buat. Itu muncul dari dalam hatimu yang paling dalam. Ada keberanian ilahi. Ada keberanian memberitakan tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati ini dipenuhi dengan hati yang berkobar-kobar bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya sudah 18 tahun mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan api itu menurut saya tak pernah padam. Setiap kalau lihat jiwa-jiwa gitu ya, hati ini selalu bergetar. Ada sesuatu yang bergerak di hati saya sampai hari ini. Saya mau ceritakan ketika waktu itu Bapak Saudara, saya ingat ya, bagi-bagi traktat gitu ya, traktat waktu itu bagi di mana ya. Kita tahu ya kalau kita bagi undangan itu bukan kepada orang yang kepada orang yang umum di luar sana. Waktu itu saya bagi di sebuah mall, saya bagi Bapak Ibu Saudara ya. Saya sudah diingatkan gitu ya sama gembala saya waktu itu, ayo pulang gitu ya. Karena itu jamnya udah mau jam 9 malam, mallnya udah mau tutup gitu ya. Tapi saya masih antusias bagi itu di tas saya ya. Saya pakai tas itu ya. Tas saya itu banyak sekali traktat. Saya bagi gitu ya. Kan mumpung ini mall mau tutup kan, semua orang keluar, itu saya bagi gitu ya. Tidak berapa lama kemudian tiba-tiba itu ya, ada masa itu, ada sejumlah masa itu mereka jalan tuh mendekati saya. Saya tahu mereka ini kayaknya kok ngelihatnya saya gitu ya. Dan benar mereka mendekati saya. Lalu itu bapak-bapak becak segala macam, wah dengan tampangnya yang menurut saya menakutkan Bapak Ibu Saudara.
Lalu ada seorang berkata, kamu ini buat ini. Wah, dengan orang itu marah-marah, itu bapak-bapak. Saya itu masih muda, belum menikah juga. Bapak-bapak marah. Dan itu jumlahnya itu lebih dari 30 orang. Banyak Bapak Ibu Saudara, mereka semua bapak-bapak itu. Dan mereka marah-marah. Apa yang terjadi? Tidak tahu gimana caranya. Saya tiba-tiba bisa menghilang dari kerumunan orang itu. Sedikit lagi saya bisa dimasak. Tapi tidak tahu gimana caranya saya bisa menghilang dari kerumunan itu. Lalu apa yang terjadi? Ya gitu ya, saya lalu naik mobil lagi, lalu kita pergi ke sebuah tempat ya kaki lima, lalu kita nongkrong di situ dan kita ngobrol gitu ya. Dan ketika ngobrol nongkrong itu sukacita gitu. Padahal baru saja mau dimasak, baru saja mungkin bisa-bisa dirajam batu gitu ya. Mengalami yang namanya penganiayaan, tapi kok bisa sukacita? Itulah keberanian ilahi, itu tidak bisa dibuat-buat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang yang baru mengalami aniaya bisa bersukacita? Dari mana itu ceritanya? Itu keberanian ilahi. Itu didapat dari mana? Itu didapat dari kenal siapa Allahnya dan cinta kepada Tuannya. Itu saja. Bapak Ibu Saudara, orang yang berani itu bukan ngawur. Orang yang berani bukan nekat, bukan. Tapi dia kenal siapa yang bersama dengan dia. Come on, Bapak Ibu Saudara semua, pemimpin dan calon pemimpin. Saya berdoa buat setiap Anda menjadi pemimpin yang tangguh. Ingat, pemimpin luar biasa itu adalah pemimpin yang memenangkan prosesnya. Orang hebat tidak terjadi dalam semalam, Bapak Ibu Saudara. Orang luar biasa itu tidak terjadi dalam semalam. Semua perlu proses dan Anda harus memenangkannya. Untuk apa tujuannya? Supaya Anda menjadi kesaksian. Pemimpin yang tangguh adalah pemimpin yang cinta kepada Tuhan. Cinta membuat kita juga menjadi pemimpin yang berani. Mari kita tutup Alkitab kita dan berdoa.